Om Swastiastu. Hari ini kita ngopling spesial bersama bintang tamu kita, Puja Astawa. Ica bawa supporter udah di rumah. Ini belakang. Saya membawa supporter dari rumah. Sing Mbak Nica mau ngopling pendidinya? Enggak, nah biar ada semangat baru. Posternya luar biasa, buat saja. Ada mangku. Ya, spesial banget ngoplingnya ya. Ada Haji Cok, ada mangku, ada penyanyi, ada supir bemo. Balian dong. Yin kita bapak getah ada. Kan kita ada di ngopling, ngopi, keliling bersama Kopi Banyuwangi legenda Haja. Rasa, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Puja Astawa, apa kabarnya? Ya, sehat selalu Jun Bintang. Ganteng sekali kamu. Apa kabar Jun Bintang? Baik, baik. Yakin baik? Baik dong. Ya, tapi belum kena Covid ya? Jun melancing, melancing. Ngomong asane kacamata. Ini kacamata ini. Cino ya. Kacamata muda. Main sing makaca soalnya. Aku harus makaca aja. Cik sing makaca? Depot gak depot. Oke. Puja selamat sudah terhindar dari Covid. Ya. Karena saya dengar kemarin kena ya. Kena. Ikan asal kena Covid ya. Jangan sampai kena Jun. Mungkin kalau misalnya ada orang mengatakan bahwasanya Covid tidak ada, mungkin karena kuarantain kena aja. Karena kuarantain kena. Mungkin kuarantain kena. Intinya dia bisa kena. Mungkin kondisinya bad. Jadi di dalam Covid ini ada 5 pasien lah katakan. Ada yang OTG itu adalah yang tidak merasakan apa-apa, di oksigen, kemudian ada yang gejalanya gitu. Nah, kemudian ada apa itu dan kemudian juga ada yang parah sekali dan itu bisa menyebabkan kematian. Anda kena yang mana? Saya di level keduanya. Aman ya? Kok aman? Saya waktu itu memang drop sekali, saya sedang bangun. Sampai seminggu ya? 11 hari. 11 hari. Ini Dewi juga kan ininya korbannya. Samaan sama Dewi ya? Ya gara-gara dia ngajain aku yang video klip kena dan ini. Padahal waktu inti orang kena positif tuh Aki mau siap-siap aja kain kaso aja. Bangsat itu. Anda yang kena duluan baru saya, Anda yang menularkan. Ya tapi pelajaran lah ya. Betul. Tapi Puja percaya imun nggak imun? Betul percaya. Jadi harapan saya untuk para masyarakat semuanya untuk bisa menjaga imun, menjaga kesehatan, olahraga, kemudian jangan lupa makan dan minum yang teratur gitu. Karena untuk terhindar dari virus itu, karena kan diketahui bahwasanya virus ini sangat ada obat, kurang ada obatnya kan ya. Tetapi dengan tubuh kita sehat, dengan tubuh kita stabil, virus susah masuk ke tubuh kita. Dan Anda sudah divaksin ya? Saya sudah divaksin 2 kali. Ya. Luar biasa. Saya J. Krishna, Jen Bintang. Aman kan? Dewi. Rasanya biasa aja kan? Efeknya cuma katanya efeknya ngantuk aja. Mungkin pernah Anda mengalami ketika Anda cedek-cedek juket dulu. Mucukit. Ya, ada nih gelem, ada nih kebos dingin, ada nih ya sampai 3 hari apa gini. Gejalanya masing-masing berbeda kok. Ya karena dia akan memasukkan itu untuk bisa menjadi daya tahan tubuh gitu. Dan petugas juga tidak otomatis nyuntik kan, diperiksa dulu kan? Betul. Periksa dulu ada sakit Dan apa sih? untuk diketahui bosnya, saya sempat ngomong sama dokter bosnya, jika kita ingin menjadi negara yang dikunjungi negara lain, minimal kita konyang kena Covid atau kita semua sudah divaksin. Iya. Itu Saling bantu pemerintah ya. ya, karena kalau sudah Covid, kalau semua divaksin berarti negara kita ada green lah, ada layak untuk dikunjungi gitu. Tapi kalau misalnya ada kontrak ini agak kayak wah. Oke. Itu bicara masa kini. Betul, siap. Bicara tentang masa lalu seorang kadek Puja Astawa. Yes. Tepuk tangan. Jangan berbulu mapesu marah dia pes gitu. Oh iya. Ya. Gus Neaki kan nginterview meme. Betul. Viral sekali. Jutaan nih mau balik. Nih awas sing 2 juta nih mau balik. Hello, I love you sayangku. Nyen I love you. Teman-teman yang nonton ya. Puja Astawa seberapa cinta sama ibunya? Coba sering kadang awake cicing tawa deh. Tapi meme cai ini sing cinta ya cai kone. Kadek mau jeliu pipis deh tapi sing cinta gitu ya. Ya walaupun bagaimana anak 2 ada nih kan. Ya. Di mata seorang Puja Astawa arti seorang ibu itu apa? Penting lagi. Apa? Orang tua itu justru ingin kabar baik dari anaknya.
gitu. Jadi yang dia butuhkan cuma kabar baik. Tipis yang mungkin jadi bang 1 juta, sing mungkin akan lange. Sing mungkin memang kini beli bir, kan? Oh beli kini sing masih baju mahal-mahal kan? Yang palingnya bina bang ke cucone. Setelah kita dikasih 1 juta bina bang ke cucone. Muter-muter gitu kan ya? Iya. Jadi dia nggak butuh itu sebenarnya. Mau makan paling-paling mungkin si Jun makan 1 hari paling-paling 10.000-20.000 kan? Sisanya sing mungkin tabung bina ngono gitu loh. Tapi sajar kayak hidup cipidanya. Susah kok. Baik ceritakan aja. Nah, Ya. ada kan Jani kan ngedek ngai kedek kadang aluh. Ya dulu hidup di kondisi begitu, ekonomi sengelah, rumah sengelah Di Singaraja. ya, kemudian tinggal di pinggiran kali gitu loh, nyilih apa nih nongosin tanah anak gitu. Ya hampir sama lah sama Jeng Krisna ininya nasibnya. Ngalesa ngekain lagi sampai kuliah nu ngalih-ngalih aja. Ulis di cengal sa. Nguling SD menyen karena yang sing ragu nulungin memang oke mau membantu tuh juga nggak. Sentan depo kompor nih. Sampai hari ini memang ragu sentang kompor. Bekedung demen dengan sangat. Iya. Beda kok nih rasa dia. belum pasti pemudangannya ya. Belum pas pemudangannya. Jadi Ceritakan ya masa lalu seorang puja astawa SD menjalan. SD menjalan SMP. SMA, Ini kan udah uling SD malu. Masuk TK aja. Oke dari SD. SD masuk di depan kebetulan ya cuman sekitar 500 meter ya Di menjalan. depan rumah. Ya. Oke. Kemudian SMP masih di depan rumah. Anak raga pas ngoyong di papa sekolah deh. Pernah nggak seorang puja astawa mendapatkan perundungan? Perundungan apa ya? Bully cai. Sing jangan aneh, jangan asal bani lo kecekok dasnya. Ten. Sing. Nah artinya ya ini tergantung kita, yang raga malah melaksana gitu. Artinya kalau kita baik-baik saja, orang lain tidak mungkin akan gini. Ya artinya ya kalau misalnya dia nak kebas blok hati bani, kemudian blok pasti karena cacat ini masih aja ya. Nah dogang ya. Tapi bully menjadi hal serius jadi lo aja. Iya betul. Anak-anak dibully itu kan disengbani masuk, aduh dibunuh diri lo. Nah itu dia kan banyak sekali ya. Ya kan harus Ya harus. itu nah gitu Jun dalam. Oke, terus? Ya kalau dia bisa merubah dirinya dengan waktu cepat dia akan merubah dirinya. Betul. Karena tidak bisa makanya dia memiliki kondisi seperti itu nanti sampai ke tangan aja. Bagian yang nah kan Iya. tiba lah. Terus Misalnya nak selam gitu pengen putih tiba-tiba kan sih udah gitu. Ada proses gitu loh. SMP SMP 2, SMP Negeri 2 Singaraja, kemudian SPP Kapamaya sampai adik-adik. Ya biasalah maklum. kapan Maya SPP terlambat? Ya, saya terlambat. Karena ada uang apa kan saya ada bidan kan ada uang apa gitu kan. Bangunan. Ya, apa sih uangnya istilah bidan apa susah Maya. Kudu cing mau bekal aja yang masuk bidannya. Sudah mau bekal cai. Men makan kan makan siang. Aku biasanya bangun mau bekal, cuman ya tuh salah kadarnya. Kudu ada pes Jumat doang gitu loh. Bangun beli nasi. Sainan saya ngadep pes coy. Terus kau punya dari kecil itu membantu ibu, Ya, membantu di memek. pedagang. Artinya pagi bangun jam berapa seorang Pagi puja bangun so? jam 3 Pagi ya? pagi. Bum kelut dari kecil pokoknya aku sampai ke pindah dari Singaraja ke Denpasar. Nu nyemak gain itu nulungin memek pedagang di pekan jam tuh. Memek ke pasar, puja sekolah. Iya. Manyus. Setelah itu Ya artinya kondisi seperti itu ya. sampai SMA ya? SMA masih. Nah, katanya kenapa harus nulungin orang tua? Karena itu, karena masalahnya saya ada nulungin memek. Karena kalau ada sih nulungin, memek berat hati itu pinjam. Ya. Dagang tuh udah berat, makanya harus nulungin memek ini gitu. Gengsi kah gengsi saat itu? Gengsi. Gengsi lah. Lah. Cuman kayak nama kondisinya begitu. Jenderal gengsi. Lah kan anaknya masa pertumbuhan apa namanya? Pubertas gitu kan. Ya gengsi tinggalin sing lapo gitu ya. Cuman gengsi amondoan dan raga cuman menutup diri aja apa mau ngilangin rasa malu itu Kang Wah. Tapi Aku pernah ngatin kok bilang tadi. apa kenal? Karena Dewi tuh. Tapi terus apa dana? Untuk percintaan kan begitu maka sing juari. Bisa tanyakan SMA dan kapan puji sing lain. Sing juari cai aku Bang. Terus Sende kok belajar karate aja? Kenapa belajar karate itu karena di lingkungan Raga tuh konyol belajar latihan karate. Semua di Banjar tuh konyol latihan karate. Ada sekitar bajang-bajangnya 198 orang. Sisanya habis sih deh. Dicang deh masih sih. Andi bertahan. Dari 198 tuh bajang-bajang tuh cuman saya yang bersisa. Sampai puja jadi atlet pon. Akhirnya Raga orang yang melatih di situ. Dari seorang yang dilatih akhirnya berubah menjadi seorang pelatih.
gratis saat itu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi Iya penonton. Iya penonton. penonton bayarannya kurang gratis. Bayarannya kurang lah. Penonton bayarannya kurang. Mungkin mereka ini habis makan kenyal ya. Aduh, tahu aja. Yen gitu bapak kenyal ada. Biasanya dong Indonesia. Terus kalau dirimu tuh kayak gini, dia petakon nah di ulim gua sini petakon anak pernah dia pernah enggak kita review ininya. Kan Anda anting juga lah harus acara. begitu. Anting Dan lah minimal saya juga tahu, ingin tahu. Engkel, apa Gitu kata kamu? bajangnya Iya. kengkel. Engkel kamu ketakutan. Ini kan Dari bukan kecil, masuk dari spesial. kecil gitu kan. Berarti- Yang saya tahu beliau ini si Jun Bintang adalah anak seorang polisi. Ya Junnya betul ya? Betul. Seorang anak polisi yang kesehatan. Ya, polisi susah. Oh, masa sih? Wih, bapak oleh ngopral bidon. Oh ya, beliau Kopral. anak polisi. Kemudian kenapa cita-citamu nggak ada polisi? Jadi polisi saya lulus. Kenapa sih yang lulus? Tapi ceni akhirnya ya lumayan lah aja ya karena pegawai negeri bapak mungkin ya. Bandel ya, bandel ya. Bandel, nakal. Iyalah, zaman-zaman itu bandel lah. Kan Kalau sekarang Enggak lulusnya kenapa? sorry maaf ya, bukan yang zaman-zaman saat dulu. Zaman-zaman dulu Anak-anak anak-anak kolong. yang tinggal di namanya anak kolongnya. anak kolong. Agak bantah dan cuman dia berani. Karena jom ada backing. Tapi sekarang Jadi saya ruang. tapi jadi ya ternyata dia baik-baik aja tuh. Dan jadi margede woi keren gitu loh. Luar biasa. Pertanyaan saya ini apa? Kengken masa kecil Anda? Saya yakin Anda minta-minta aja kan sama orang tua, enggak ada susahnya kan? Oh, Iyalah enggak ada. bangau nyang ya. Ya, punya. Tapi TK masuk. Ya Pak Tom membekal cara anak-anak. Enggak lulus polisinya karena apa? Kan langsung mau kecok dan satu ada kemudian uli cenik berarti. Langsung nih ke polisi. Nah, saya tinggal ada di Tabanan, kemudian Tabanan. lahir besar di Tabanan. Lahir di Gianyar, Oh, lahir di Gianyar, besar di kemudian Tabanan. Bapak masih di timur-timur. Loh, kayak maksudnya? Wow. Bapak kan tugas milah. Oh, berarti Anda di Tabanan tanpa ada orang tua? Ya, orang tua masih tugas. Oh, begitu. Masih tugas di Kemudian umur berapa itu orang tua baru ada, baru pindah Kenapa ke Anda tidak ikut ke Timur Yun? karena saya kan masih di dalam perut ibu saya. Oh, bapak Anda setelah di sini, setelah di Bapak tugas kena tembak, baru Adi sih nggak nangkis Adi. ditembak coy dunia kena coy. Oh. Nyamping ben bedik kan jantung kena. Artinya ketika Dipulangkan dengan pesawat Hercules. Oh, berarti Anda belum dilahirkan itu saat itu. Belum. Ketika dipulangkan baru Bapak mati kan. Ternyata sing. Saya maksudnya bingung cang kan ranca ini. Anda sudah di Bali, sudah lahir, bapak masih di sana apa? Masih. Bapak tuh enggak pernah lihat anaknya lahir. Oke. Setiap beli ngango ibu tugas ya keluar kota. Umur berapa bapak baru balik ke ini? Anda umur berapa bapak baru balik? TK saat itu. Saya ingat warga. Jadi dia polisi mantri aja. Jadi pas tugas naik motor ada peluru nyasar, nggak sengaja kena tembak. Adi barak baju, ternyata darah. Pindah terus ke Tabanan dari TK, SD, SMP, SMA di Tabanan. Wih ketua OSIS terus sana aja. SMA di mana itu? SMA nah? Oh. SMA TP 45 Tabanan. Swasta ya. Maaf. SMA nakal lo ya. Oh iya, saya dulu Yang mana SMA 1 tapi senyaknya mak. dulu SMA TV itu top ya, zaman-zaman kayak gini. SMA TV ini ke TP paling top. Sajit. Haji di Singaraja Haji. SMA tapi ya dulu SMA TV itu top tuh di Singaraja. Sekarang udah nggak ada. Top apanya nakalnya? Artinya muridnya banyak jegek. Fashion ya. Kalau SMA TV itu. Ya Nakalnya betul. nakalnya masih. Kemudian ini kan perjalanan hidup Anda, ini saya akan coba Nawang ya, karenanya dari seorang Jun Bintang yang sempat mencari polisi Sengman begitu jadi ya. Oleh Kabri. Kan terus kemudian Jun, Apa nih? apa yang Anda lakukan kemudian setelah cita-cita Anda sebagai seorang polisi Sengida? Ya tes terakhir yang lulus. Begitu kuliah. Oh kuliah, sempat kuliah juga? Kuliah. Oh Kuliah di Warma Dewa, sastra Inggris. Sastra Inggris 4 tahun. Betul. Sastra Inggris kemudian setelah tamat sastra Inggris Nganggur. nganggur. Tapi ya saya kuliah tuh sambil bekerja aja. Oh gitu. Sambil bekerja ada di Kuliah sambil bekerja, Ya. kuliah di sastra Inggris. Ya, Kemudian kerja di bar. kerja di Bar. bar ya. Apache bar. Oh iya, bar. ada ininya ya, ada apa? Ngamen. Sing maksudnya ya intinya belajar bahasa Inggris sambil itu ini. Iya, praktek. Ya. Ada. Tuh. Akhirnya main musik. Sampai jadi udah di pemain musik aja. Keren. Amen.
Luar biasa ya, Wuling bahasa Inggris, kemudian apa namanya? Gempa. Kemudian akhirnya menjadi seorang Jun Bintang. Nah kan perjalanannya kan langsung dari penyanyi kan Jun? Sing. Agak dengar-dengar Anda nih sebelum jadi penyanyi Main bass ya. Di Apache itu, di Apache. Main bass. Kemudian kok bisa inti memberanikan diri sebagai vokalis? Yang kan dia belum ngajung berarti. Dari leadership vokalis aja. Pas bom pertama tuh. Boom. Sepi temu kan? Mulai lah nah. Ke Jepang. Anda mulai menyanyi setelah bom pertama? Sebelum udah menyanyi tapi belum menjadi vokalis di bar. Oh gitu. Ya, masih menjadi basis. Tapi udah mulai bom gending-mending. Udah, bom gending-mending. Jadi memutuskan Anda terus akhirnya sebagai vokalis? Karena vokalis saya pensiun. Oke, udah. Mulai ini pedalem band Fata Morgana dan band Bidan. Mulai berpikir band di depan bubar bandnya pedalem. Yes, akhirnya bikin lah ya jadi vokalis. Ya. Walaupun suaranya nggak bagus-bagus sama ya. Begitu ketemu bener jak masuk lolot ya. Yeah. Oh Jo nemen terus ngundang lagu anak Bidan orang yang tak kenal ya orang-orang di Bali. Oh sempat kenal lolos sebelum Anda ini Jun? Ya kenal. Lanang itu kan Adi itu iya, Lanang. Lanang. Bibi ya juang ya paman ya. Nu menyambut joh aja Lanang. Hari terus bikinlah Bintang. Gitu, Bintang itu band kedua saya setelah Fata Morgana. Kena lagu Bani Mati. Na ketuk tangkap beline. Itu udah lagu pertama. Oh, itu lagu pertama? Ya, tahun 2001. Oh, yes, luar biasa. Ini penyanyi Jun, kemudian akhirnya menikah pun di posisi ketika menjadi penyanyi ya. Ketika menjadi penyanyi. Kenalnya juga di bar? Enggak, di hotel. Oh, untuk diketahui bahwasanya kurnane Jun Bintang nih Jepang, gaya gak ada cicing, sing ngangguang nak Bali. Kita akuin bisa jadi ngai canang. Kode karuan. Kode karuan. Ya tapi memang itu adalah jodoh ya, dunia rahasia Tuhan. Yang sudah jodoh. Tuh. Siapapun menjadi pasangan hidup kita harus bisa nasarin Yun. Ya no benar. Sing bisa kode ngai canang, yang penting ngalih pipis bisa. Saja. Betul. Ada ngatain Bali jangan Bali sing masih cocok. Ya gitu. Jadi ya kita nikmati aja ya hidup dengan apa namanya rasa kita miliki. Betul. Gitu. Nah, lain kan bisa ngomong dogen juga. Betul. Jadi berikutnya kita yang menentukan. Yang melah. Yang jeleknya dini, laga dini ban nembel. Dini jeleknya dini tembel kan begitu. Ada kurang lebih lah. Iyalah manusia namanya kan. Tapi ngomong-ngomong inti mau udang gitu gagah aja ya. Beda kan? Udang ngai aja udang jadi itu. Oh, cara gini di marketing. Cara lakang ngibing marketing. Ngomong-ngomong tentang pernikahan, dia ketemu Jak Susi aja. Saya ketemu Susi di sana. Istrinya Puja tuh Susi namanya. Nusa Dua. Terus? Saya kebetulan menggait itu, tepuk itu ya jodoh lah. Kalau pacaran selama 5 tahun Jun. 5 tahun ya? 5 tahun cai mau tunangan. Susi itu bahaya. Terus. Karena ketika raga berusaha mau mulai mendagang, yo salah satu bagian aneh pada aktif gitu mendagang. Artinya ikut membantu lah ya. Oh, rajin ganti, ngajang bataku. Sing tawar nggak ada pas terjadi bataku kajang sing ngerti raga. Nya ngajang bataku Susi. Oh, dagang bas raga, tapi ya di bataku kajang sing ngerti raga. Nah, dia rajin lah. Dia rajin, ya ajak lah bareng akhirnya begitu. Gitu ya. Tapi sebelum Susi Puja ngelah deh. Tunang-tunangan lain. Dibahas ini, Jun. Hah? Bahas ini. Bahas. Cicing. Ngelah lah. 1-2 lah. Ya, Susi nawang. Asli. Ya, Aji langsung gigi. Kalau ngomong masalah asmara, Aji langsung komen. Karena kalau berbicara masalah cinta, Aji itu adalah orang yang Ji, jangan diragukan. Mumpung ada penonton di belakang. Betul. Apa itu cinta, Ji? Cicing Kintamani. Nah, ini saya membawa mantan playboy itu Pak Jiro Mangkun. Oh, Pak, itu poster dari belakang tuh. Kalau dilihat dari matanya sudah pasti Jun. Playboy. Saya bisa melihat orang dari pandangan matanya. Gimana? Jiro Mangkun itulah bagian daripada keplayboyan tahun lalu itu beliau pasti. Ya kalau butuh lubang nggak mungkin lah balian. Ngomong-ngomong Pak Puja padahal narasumbernya di sini kok malah mengalihkan pembicaraan. Ya, karena kalau udah mulai ke asmara ngeles tadi ya, ngeles dia. Kayaknya mau beli. Nah sebagai pembanding begitu, ya apa namanya soal asmara Jun. Soal asmara. Ya pernah lah pacaran. Nah jadi setelah menikah kan ada banyak itu tuh.
namanya apa nih? Ada badai dan lain-lain. Oh, Gimana menghadapi itu? Saya enggak pernah badai, saya 7 kali yang badai saya nggak ada. Ikan ya. Ya inilah. Apa perbedaan pacaran dengan menikah? Beda, Jun. Dari segi romantisnya. Ya, Kalau sudah menikah yang itu tunangan tidak- nih kan? Yang tunangan nih Kalau kan? mau tunangan biasanya, sorry nih, mungkin semua ya, ditenasin nafsu deh nih sana. Tapi ya betul nggak? Ya Ditenasi apa sih? nafsu kan? Bidang renesan sama. Contohnya. Itu biasanya kalau laki-laki nih ya, laki-laki Nafsu kan? ya Dan pura-pura baik gitu loh, pura-pura baik lagi. ya Pura-pura pokoknya perhatian. pura-pura gini Setelah saja. menikah, Nah setelah menikah ternyata bisa sembah ruangku nih karena aku memilih panah gitu kan, Oh, oke. panah ya macam panah besi. Kita biasanya kan mesti punya apa. Kemudian ya waktu bajang gitu kan, waktu apa bisa berhubungan tuh bisa 1 minggu 7 kali gitu. Pengantin bisa 6 bulan yang berhubungan gitu. gitu karena Menjadi secara timpal, pilihan gitu. yang bukan pilihan utama ya, pilihan utama. Itu bukan lagi tujuan kan? Ya, bawa ada panah. Iya. Ya jadi melamai nasarin kan. Apakah menikah suatu keharusan? Enggak juga. Nikmatnya di mana kan beda-beda Jun. Ada demen sing nganten, ada demen nganten. Ada demen Itu adalah berdiri. pilihan Jun. Hidup itu Bahagia pilihan. itu bukan diukur. Maaf, kita tidak bertanya ke belakang ya. Betul. Kita tidak bertanya ke belakang ya. Saya tiba-tiba mati, coba. Saya tiba-tiba. Ya benar itu pilihan. Jun. Pilihan. Menikah atau tidak menikah, ketika dia bahagia dengan tidak menikah, why not? Why not? Ketika dia bahagia menikah. Bahagia ya itu nggak harus dengan menikah. Udah, wah. Akhirnya kita sampai keputaran udah. berarti dia tersinggung. Galak ada. Kalau ada, men gitu adik gedang ada. Melahang, Yes. becaplanga di pengkola. Oke. Kemudian ya memang begitu Jun. Ada yang namanya fluktuasi kan, ada nih jelek, ada nih melat, jegek, ada nih bagus. Nah, gitu memang izin jelema. Ya. Izin gumi. Ya, yang berkuang jegek, kan cara pang jegek kan gitu. Ente nak yang kan sebenarnya. Maksudnya ente serius apa ngocol apa yang di kehidupan saya? Saya memposisikan diri Jun. Kalau Raga berada pada komunitas si A, Raga pasti ngocol. Dan Raga pada komunitas tertentu, Raga harus kira-kira menyelesaikan diri gitu. Karena Raga takut, saya tidak mau orang lain tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Ya. Raga ini kan kadang-kadang asal ceplos gitu kan. Raga takut ketika Raga berkomunikasi asal ceplos kemudian tersinggung. Kalau ada menet gitu loh, saya memilih itu. Terus kenapa? Tapi ketika Raga berkumpul aja lembar-lembar yang nakalan nih guys, belar Jadi jadi satu. karena umur di bawah Raga atau mungkin selevelan, ya Raga harus inilah Bisa menyesuaikan. maaf. Tapi kalau kita berada pada posisi yang berbeda gitu ya terpaksa saya harus menahan diri. Interupsi. Siap. Ya, silakan. Interupsi. Nanti. Terus penagih honor. bagaimana aja. Mengapa memilih komedi sebagai bahan untuk berkreasi ya? Itu yang lebih mudah dicerna, lebih mudah orang terima. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu dengan komedi, kadang-kadang anaknya sing tersinggung gitu. Tapi katanya konten yang Pujo bikin tuh lahir secara tidak sengaja. Betul. Engken. Betul. Dia nyindir sebenarnya. Ada Engken. nyindir sih enggak siapa? Kritik kecil. Itu membangun opini masyarakat apa yang ada. Ya biasanya kalau ada pertanyaan ada jawaban gitu loh. Jadi kayaknya Raga menciptakan sesuatu ketika punya cerita ternyata ada jawabannya kan gitu. Nah makanya Raga ada dua sisi itu yang kan saya pernah sama Jun Bintang kan. Ketika Jero Bonus itu loh. Ketika ada kasus begini kan penyelesaian gitu loh. Nah itu kadang-kadang yang susah Jun. Raga mentakon kan. Iya. Dialektika. Betul. Apa namanya? Dialektika. Ya. Ada tanya jawab. Ya, jadi ketika itu yang susah menciptakan kan ya. Makanya harus ada nih sisi yang makanya Raga mentakon ada sesuatu yang saya harus tahu dari orang lain gitu. Artinya informasi terkini Betul. di masyarakat ya. Karena yang pendidik itu kayak wah Jun, saya juga harus merekam informasi orang lain sehingga saya tahu gitu loh Jun. Iya. Karena kan itu penting, jadi harus gini, kayaknya sih pemecahannya cara gitu loh, walaupun disampaikan dengan cara agak sedikit juk
Tapi dengan cara begitu justru orang akan merekam bagus. Yang menurut Pujo film terbaik tuh Aniken aja. Kan bak Pujo nggak ini? Aniken itu terbaik. Patuhnya. Karena ketika Raga Jun mungkin tahu paham. Jadi ketika Raga nulis naskah itu Raga yang kuang ketika melakukan kegiatan itu kuang Raga sing keangkat. Tidak mau lagi rubah. Oh ini ada kuang di sini lagi gitu. Ribet lah teks gitu agak ribet. Pemilihan pemain. Nah itu yang penting. Terus kenapa ente milih keluarga? Maksudnya? Bapak, nenek. Enggak, saya milih Sandra kok, kan ya maksudnya. Jentuk. Saya sering sama Sandra. Oh ya dulu, kenapa sekarang agak jarang ya sama Sandra? Kenapa? Nganten. Mana pasangan ini kan Liu masih bawa nganten. Bukan, sekarang kan dia sibuk nganten beling dan sekelapana agak sibuk. Dulu waktu Sandra masih cantik sekali. Apakah milih pasangan konten itu harus jengkel aja? Ente. Pintar. Sandra tuh tidak selain dialog, selain cantik dia pintar. Pintar berekspresi dua, kemudian berakting dua ganti gitu. Jadi pilihan yang tepat buat saya untuk membuat konten saat itu si Sandra. Tetapi ada juga yang lain, ada Dewi Pradewi, kemudian ada si kan Yune yang lain-lain ya. Terus kenapa bikin begitu Jun? Sehingga orang tidak membaca konten itu menjadi monoton. Jadi harus ngalih pasangan yang beda-beda. Ya. Sehingga ceritanya bisa berubah-ubah gitu loh Jun. Itu ini ya. Perhara rumah tangga. Betul. Dan Sandra bisa melakukan itu dengan sempurna. Tepuk tangan. Terus kemarin Puja bikin konten-konten pendek ya sama Dewi Pradewi ya? Ya. Kok pendek sekali nggak diperpanjang? Sengaja 1 menit gitu untuk di Instagram. Ya itu lebih kepada romantika bercinta gitu, film-film pendek. Kapan bikin film panjang? Kan banyak yang nanyain beli Puja kapan lagi film panjang? Ini saya dalam proses pembuatan film yang judulnya endorse. Oh, karena banyak endorse. Bukan. Saya ada film yang tentang tato. Mungkin bulan depan, bulan ini kita garap Jun. Saya sama Jun Bintang sama Dewi Pradewi. Mungkin ada scene buat Krishna juga. Tentang tato di mata masyarakat. Wanita khususnya. Iya betul. Tato wanita di mata masyarakat Bali. Terus beda cerita nih. Sekarang kan banyak YouTuber baru bikin konten yang sama, hampir mirip lah aja punya. Puja menganggap Nika sebagai pesaing atau enggak lah juga. Gimana? Enggak. Semua orang tuh punya karakter beda-beda, punya ciri. Senyidang atau Jun Bintang pun begitu ketika ada banyak sekali musisi baru yang tumbuh, tetap aja. Ya, jadi punya ciri khas tersendiri. Ada si Jun Bintang, ada si Lolot, ada Joni Agung, ada yang lain, ada Nano Biru. Kan dia masing-masing bertumbuh, bervariasi ya. Betul. Punya masa tersendiri, punya penggemar tersendiri. Dia menganggap seperti itu. Iya. Oh. Tapi kan banyak komedian lahirnya kebanyakan di Singaraja ya. Mungkin karena bahasannya halo Jun. Gitu. Mungkin karena datar gitu loh. Jadi mulai ada Negarwa sekarang muncul. Apa Gianyar. Ya cuma untuk diketahui bahwasanya bentuk drama komedi itu adalah bentuk drama yang paling susah tuh. Susah ya. Nah, lagi lo. Wih, ya bukan. Karena harus setiap hari ada ide yang tidak sama dengan kemarin-kemarin. Iya. Itu yang membuat harus kengken itu. Terus untuk ke depan Puja akan bikin apa lagi? Layar lebar lah rencananya. Ada beberapa film yang sekarang sudah panjang-panjangkan, tapi tetap dalam genre komedi juga. Ini lebih kepada keseriusan kita untuk edukasi sebenarnya. Edukasi ya. Jadi semua film saya berusaha untuk mengedukasi ya, walaupun anak ini kita agak lakukan. Ini yang saya bisa buat. Mungkin kita dengan menyanyi edukasinya, saya dengan membuat film-film kecil. Tujuannya sama ya? Tujuannya sama. Mengedukasi masyarakat. Betul. Apakah kita orang baik? Enggak juga kan, tidak bisa didefinisikan begitu juga kan, tapi kepada ini menyampaikan informasi yang saya bisa rekam di lapangan, kemudian bisa dibagikan ke semua orang. Ada yang baca. Ngopi keliling. Dan kemarin Puja baru datang dari Jakarta. Yes. Kemudian kamu aja?
saya bersama sahabat-sahabat baik saya itu kita melakukan roadshow. Kita melakukan roadshow, artinya merapatkan barisan untuk melebarkan teman-teman kita. Ya. Dan ini kalau nggak ada Haji Krisna mungkin kayaknya sengidang gitu. Ini kita bersama. Terima kasih Cico. Bagaimana seorang Haji Krisna di mata Puja Astawa? Haji Krisna itu Demar Haji Krisna ini lulung dia orang jahit. Duduk kupingnya. Ini kebetulan saya kan sudah hampir langsung makan Haji Cok. Hampir 2 tahun ya Haji ya berkenalan sama Haji. Oh ya, duluan Pujo yang itu Ya. kenal. Ternyata Haji Krisna ini tidak pura-pura baik ya. Kan ada beberapa orang yang mungkin pura-pura. Ini emang lemahnya baik itu. Udah lemah nih baik hati. Sebenarnya apa kalau keadaannya kono. Ya dia sifat membantunya tinggi gitu loh. Jadi bukan karena dia penonton bayaran saya, tapi lebih kepada lebih dekat lagi mentimpalnya. Kita tanyakan sahabat baiknya di belakang ya. Betul. Ada Tulobang? Yes. Pak Tulobang lebih keras suaranya. Ya. Bagaimana pendapat Pak Tulobang tentang Haji Cok Krisna? Ini bukan karena PO loh, Kerasa ngomong, kerasa. Haji humble. Bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Humble. Apa humble lo? Apa humble dulu? Apa namanya? Sambal mata. Belang nak jak 1 juta mau balik nih. Engken Haji. Pak Tulobang temannya dari kapan? Saya hampir 26 tahun. Berarti kalau sudah sampai punya teman lama-lama dan akrab itu berarti ya Hati beli, hati batun. gini berarti Udah sudah bocor nyamuk. Ya. Baik gitu kalau nggak Gimana? mungkin bisa bertahan. Gimana Haji Cok menurut Pak Tulobang? Jahil. Jahilnya dengan 2 orang aja. Siapa? Ya si Black sama Lobang aja. Itu hiburan. jahil tanahnya cinta ya. Nah, ya. Poinnya humble baik ya. Ya. Nah, Oke. coba sekarang saya Kalau tanya. Pak Mangku, Pak Jero. gimana Haji Cok Krisna? Friendly, permisi saya Inggris deh. Oh, friendly, humble, friendly. Ini siap. Kalau Apa lagi? Artinya beliau tidak memperkenal bersahabat dengan siapapun. setuju. Itu yang hebat. Benar. Itu yang luar biasa. Dia bersahabat dengan siapa? Susah mencari orang seperti itu ya. Ya, itu yang susah. Luar biasa. Ambilin 100 per Oke benar, kalau itu Pak Budi saya benar-benar sama Iya. setuju sama Pak. Kalau tambah ngomong lagi Ya. 200 per orang. Nah sekarang kita langsung tanya dengan Haji. Haji, bagaimana perasaannya menjadi Haji, Ji? Perasaannya menjadi Haji Krisna bagaimana? Biasa aja. Kok biasa aja, Ji? Biasa aja dan sekarang semakin beban. Kenapa, Ji? Karena kita bawa nama harum Bali. Oh iya. Nah, Bagaimana sekarang kita bersikap, kita mendekatkan diri kepada semua orang. Jangan pernah kita ada jaga jarak dengan siapa. Woi, pudangan. Rumahnya luar biasa tuh. Jangan jaga jarak. Ini kalau Dewi sendiri gimana, Ji? Wi, Jaga diri. Kalau saya yakin Anda kan tidak begitu dekat sama Haji Krisna kan karena wanita begitu selalu menjaga jarak. Siapa aja si Dewi. Gimana, Wi? Ini ya. Pendapat Anda tentang Haji Krisna ini? Setelah dibayarin makan. Seneng banget kelahiran makan terus. Nah, apa ya? Haji itu pokoknya orangnya baik banget. kerasa ngomong. Haji itu orangnya baik banget. Terus bukan sekedar pencitraan gitu. Benar itu. Karena awalnya saya tahu Haji Krisna itu dari Krisna oleh-oleh pertama waktu di Nusa Indah. Udah tahu ya. Jadi memang apalagi sekarang udah kenal banget gitu kan. Haji itu pokoknya dijamin tidak ada pencitraan. Karena sewaktu kenal di Nusa Kambangan tuh tau nggak, baru parkir itu ada orang nyapu dong. Abis itu baru dikenal sama Tukang kebunnya Ji. Apa? Ntar dulu cerita dulu. Siapa sih yang nyapu gitu, rajin banget gitu aja. Parkir kan ke dalam karena yang hubung Dewi kan Yusasati. Terus Mbak Yu dia datang gitu. Oh ya, Bebe sini tak kenalin sama yang punya Krisna gitu. Dikenalin dong sama yang punya Krisna. Alamak, yang dikenalin orang yang nyapu tadi. Nah, itu tahu enggak? Itu kebiasaan lama timbul. Itu dah. Oh, Ji Cok nyapu bagi-bagi. Iya, gitu. Luar biasa. Aduh. Ternyata yang nyapu tadi tuh yang punya Krisna. Dewi amazing gitu kan. Ji, dah malu Ji nyapu pagi-pagi Ji. Dah malu. Satpamnya biasa aja berdiri. Owner coba aja perasaan. Rago anak buahnya tuh, jadi bosnya nyapu, wih salah tingkah setengah mati dosanya. Apa cuma gaya? Gitu
loh ternyata. Kalau teman-teman lihat Gitu bahwa ya? kita sering bersama-sama kan ya. Asli ya. Saya, Jun Bintang, J. Krisna, Dewi Pradewi, Jero, kemudian Pak Putu Lombang itu sering bersama-sama karena kita memang sering melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita ya, Jun ya. Iya. J. Krisna itu tiba-tiba Ini Pak makan dulu Pak. Iya. Tiba-tiba apa? tiba-tiba punya rencana lain gitu di luar yang dipikirkan. Refleksnya luar biasa, Ji. Cok, ada kan kayak ya? Benar. Kreativitasnya tinggi, jiwa sosialnya tinggi. Dan saya satu hal yang mungkin agak tertarik di melihat di kisah ini karena dia gini tuh loh, mengalah orangnya. Mengalah, kok mau mengalah sih? Jangan tanya dulu ya. Mumpung ada narasumbernya. Oh iya ya. Kalau mengalah deh. kemarin ada yang lihat aja juga ya. Jangan aja. Biarin aja. Kenapa ngalah terus, Ji? Buat apa respon yang begitu? Diam itu kan emas. Oh. Diam itu emas, tapi kalau ada yang bilang begitu kita baca, tapi kita introspeksi diri, kalau bisa kita perbaiki lebih baik lagi. Diam itu emas sih. Iya, diam itu emas, tapi kita mencermati diam, tapi sambil kita perbaiki diri. Oh ternyata ini kalau kita merasa benar itu ego kita agak tinggi ya turunkan lagi. Itu yang orang susah dapatkan, Ji. Ya. Orang susah dapatkan untuk menahan diri dan Kan mengalah demi menang. ya. Iya. Buat apa Itu kita yang melawan salah. yang orang udah begitu? Capek sendiri ya? Iya. Kira-kira kita bisa nggak kayak Aji? Saya belum bisa. Belum. Lekat dari panggil baru bisa. Itu kembali lagi itu karakter bawaan. Benar-benar. Oh iya. Betul. Jun mau seperti Ji itu nggak bisa, Ji seperti Jun juga nggak bisa. Benar. Kalau Ji bisa seperti Jun mungkin kaya Ji, menyanyi dapat uang. Benar juga ya. Oke, udah kurang lebih kita berbincang selama 30 menit kurang lebih. Waktu yang lumayan panjang juga ya. Karena kita mengisi waktu juga mau berangkat ke Jembrana. Bali Bara. Jadi kita mungkin akan keliling Bali. Sekarang Jembrana, besok mungkin ke Tabanan, ke Gianyar, ke Bangli, Kelungkung, Karangasem. Ngajak. Kalau Puja nyetir sendiri kayak enak mungkin sih. Intelun merekat. Je, kenapa kamu baru belajar nyetir setelah usia tua gini? Kalau dia Sing lapi, kita beli mobil cicing. Nah, setelah nggak ayah dulu, masih ngelakecer. Tapi kan Aji kan sing ngelakecer masih pidan bisa nyetir. Tapi kan dia lingkungannya di situ, Jun. Ya nawaki mereka yang jajar dia nggak lewat. Masanya begini, ketika saya belajar, ketika saya bisa gitu misalnya, mobilnya nanggo melajak itu loh, Jun. Gitu loh. Iya, pakai apa betul. Ya. Kemudian ketika ngomong mobil anak, nyanseng ya mekosot. Itu yang saya pikirkan pertama. Jun. Kekhawatiran itu ya. Ya, sehingga saya tidak memilih itu sebagai hal yang saya gunakan, yang saya pelajari. Makanya Puja pelan gitu ya. Artinya parkir mobil cenik pun bengkot. Tapi Puja luar biasa. Ya Dewi ya. Bebek-bekan kan. Di belakang asik nih. Bebek-bekan. Enggak orang bobak maka. Tinggal interview banget. Biu ngai. Ya Bang Didiana. Jun, mau nanya apa lagi nih, Jun? Enggak, Wijun nanti tanya sekarang. Oke. Jun, bagaimana rasanya punya istri seorang WNA, Jun? Wih, luar biasa. Sorry, karena ini kan gini. Pertanyaan saya ini luar Ada biasa. pertanyaan Luar kayak gitu. biasa pertanyaan. Yang berat buat kita adalah selalu orang membawa-bawa nama WNA. Oh, cucung dong lah. Oh, kau nak boleh kau nak turis sudah. Oh. Turisnya karena ngabo kesugihan, Jun. Liu. Pas. Ya, Saya kan merasakan selalu itu juga. begitu kan berpikir, oh dia kurang ada turis, selalu orang berpikirnya begitu. Ya, Jadi Jun akhirnya bilang, Jun ada nggak dengar gini Don? Karena yang bisa ngelihat sing guguna. Sing ngelihat udang Jepang kan mungkin bisa ngelihat. Kenapa bisa ngelihat? Minimal pasti ada berita, weh ini nak kurangnya ngomong gini biasanya begitu. Jun. Ya. Kalau di mata Jun Bintang ada nggak sentilan-sentilan gitu Jun? Aduh bidan aja. Ada ya? Dawang aki nyileh masa bibis. Oh, Lugan nganten kan. mantan jak tamu pada ngomong milih itu. Ada patuh ya wakil. Iyalah, bos Oh, itu ya. pengurangan liu. Tahun 2001. Gitu, tahun 2001 udah ada kerja sih. 2001. 2001? Udah. Belum. Iya. Cokot Oh, masih ya. cokot fiksi. Tawang kenal jak. Cok, 2001 jadi baru. saya ngeragak ngai baju. Dia support dia kayak itu beda. Oh, berarti semua mungkin ketika orang menikah dengan bule itu memiliki
perasaan yang sama, mungkin ada beberapa nih sing lek ya, artinya kurangnya nih mendanai indra ko lek ya. Mungkin orang tua raga bersiap mungkin panai kalau ngaten bu ready ya. Nah ada lah dana uling orang tua masih kan. Dun, jadi begini, setujukah Anda ketika jadi maaf nih, ini banyak sekali teman-teman saya, mungkin juga teman-teman yang lainnya, ketika dia memilih menikah dengan bule, dia anggapannya akan menjadi orang yang punya gitu. Kan sugih yang kawin anak bule. Hampir semua cara berpikirnya begitu. Ini orang bule suge-suge. Men kan dia kawin enggak anak bule pang sugih gitu kan anggapan orang. Nah, kalau di mata Jun Binda sendiri gimana, Jun? Enggak lah aja. Enggak ya? Enggak. Kalau mungkin beberapa orang yang besarnya di daerah pariwisata, dia juga enggak tahu bule itu kayak tuh enggak kan? Kan patuh gitu yang santai yang kebetulan kan mungkin ya. Berarti mindset itu salah Jun ya. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya ketika kita menikah dengan bule kita akan menjadi statusnya menjadi meninggi secara ekonomi, tidak tidak menjamin ya. Enggak. Tetapi kalau memiliki keturunan bagus mungkin belasteran aja misalnya orang Amerika sama Bali atau mungkin yang lihat setelah mereka menggabungkan gen orang Bali sama orang luar itu kok keren-keren panahnya blasteran Indo jegek ganteng-ganteng gitu kan. 90% lah bagus-bagus gitu kan. Ya. Tapi kalau Jepang sama Bali enggak begitu kelihatan ya, karena Asia dia. Asia. Yang luar negeri ngenah saja loh. Ngenah jegek bagus. Dan akhirnya kan timbul maaf nih ya, bukan jangan kalau misalnya salah dimaafkan. Banyak sekali orang berpikir bahwasanya ketika kawinnya anak bule, ya bulean ya kau bule ini juga. Nak Bali. Ngerti. Ane bule cicing, ane Bali kena ke iya kan don't touch ya nanti kena. Iya. Nah, itu kadang-kadang raga meninggalin lucu gitu kan. Iya. Contohnya kan. Emene Bali. Bisa memen. Panaknya blasteran. Kayak men. Iya, oke kan gini. Kayak. Ayo repotan bahasa Inggris ini. Bulenya bener pengen honey, kangen. Ya tapi enggak semua, Jun. Artinya enggak semua. Padahal ngidangnya jangan ke sana, Nak. Ada beberapa orang yang kebetulan saya lihat begitu. Kebetulan ada mungkin 1-2 orang dalam artian. Aduh, adi bulean iya jak kurangnya gitu tapi ya itulah. Itu sudah punya buat filmnya? Enggak takut, Jun. Adi takut deh. Oh. Takut nyinggung orang. Ini tapi kan ini adalah sesuatu yang saya lihat di lapangan begitu. Bukan berarti saya tidak semuanya sih juga. Tapi banyak juga orang yang apa namanya bagus. Ada juga orang beranggapan menikah dengan bule cepat cerai, padahal sing masih bisa juga. Liu masih nak Bali enggal cerai. Ya mungkin karena begini-gini. Ada saya ingat ini kan opini masyarakat sebenarnya. Opini masyarakat yang timbul tiba-tiba karena mungkin dia berdasarkan pengalaman di lapangan gitu. Waduh, kamu kuningan. Ya karena budaya mereka dengan budaya kita agak sedikit berbeda. Nah, itu menyatukan budaya yang sama ini lebih susah gitu kan ya. Tapi ingat Jun, ekonomi adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan berumah tangga Jun. Sesuatu yang terpenting misalnya Raga ngelah pipis gitu kan. Lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Uang gitu. Bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, artinya Raga orang tidak ya hampir 70% lah. Uang tuh jadi hal yang kadang-kadang ya. Dan misalnya Raga cinta yang pipis yang lah bisa sing cinta dan ini gitu loh. Iya. Sekan. Kadang-kadang timbul ketika berumah tangga saling sayang tapi yang coba 6 tahun sing nang kejar bisa emosi masih gitu loh. Aja. Ya, jadi memang makanya perlu bekerja, perlu saling tulungin. Apa yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk menikah aja? Ya, artinya nyasing bareng-bareng menjalan. Nah, menikah ini kan sesuatu yang kita jalankan bersama-sama nih. Ya nabese gengsi abese kan sing ngidang Jun. Ya apang pato-pato yang jadi kemudian berpikirnya cuma jegek den. Itu juga menurut saya tidak jadi ini ya kalau yang paling penting adalah mau enggak kita jalan bersama kan gitu. Yang bareng-bareng sama jalan ya mungkin lebih ringan lah. Semangatnya patuh karena keinginan kita untuk menikah itu kan bagaimana andai ada lagi ngelah bayu abese yang kawin tuh dari ngelah bayu dadu gitu kan. Bukan kemudian ketika ngelah bayu abese ini justru mengurangi bayu kita gitu kan, itu yang jadi masalah.
Karena ya konsep keluarga kan begitu, saling tulungin. Betul. Dan kalau yang lain tidak mau nulungin begitu negana besi kan orang yang bergerak kan susah. Nah, itu penyebabnya kadang-kadang akhirnya bercerai. Nah kemudian ada koning orang kemudian kalau bule itu ya mungkin karena di awal dia menganggap posisinya bule itu kaya raya gitu kan. Kemudian ketika berjalan nah disengelah kunane, nah itu mungkin penyebabnya. Akhirnya Setelah nganten baru nebak. marah iya ternyata kunane sengelah nih gitu. Karena kunane jom misalnya di Amerika gitu misalnya. Ini ya udah dibule bu kadang apa sugih dan nyak kabeh awalnya kamu disengelah apa dia awakin nih nah itu mungkin. Ada band gini aja. Nah lokal nih. Nganten ya kan. Waktu dia ketemu kan dia dua kan terus nih. Ya. Setelah nganten ngoyong jak orang tua mulai bu jadi ada masalah baru nih. Kok gitu? Ajak roramo bangun tengah uyut roramane. Masak kurang kan masak roramane sing. Ini kan tuh. Ya boleh gitu kan ya. Ya makanya memang sudah dia ininya begitu. Resikonya ya. Ya dia sudah membawa budayanya dari rumahnya ke sini kan gitu. Sing di Bali masih aja di Bali. Nah Bali jangan Bali. Nah Bali jangan Bali gitu masih. Ngoyong ngajak roramo kan berat tuh. Sing Berat. penting kan. Berat. Kan susah ngoyong. Enggak pernah. Ya. Saya memang sengaja dan kebetulan Bapak Nagung ngadain gitu. Bapak Nagung ngadain pisah. Ya. Kenapa? Karena pangsing uyut gitu. Rage kembok rage dan sing bang. Kakak saya ketika saya dari Singaraja ingin merantau ke Denpasar, diwanti-wanti sama bapak jangan tinggal sama kakakmu. Gitu ya ngomong. Pangsing uyut ya. Gitu dia. Karena ya rage kadang-kadang kan telat bangun, bakat menua kan biasa. Betul. Ternyata ipah rage ngerengkeng kan tuh ketakutin gitu. Makanya orang tua saya mengharapkan tetap hubungannya Anda sama kakak Anda baik. Jangan tinggal di situ. Tapi saya larinin gitu dia pesannya. Bawa saya melalui. Yalah saya melalui mbok sana mbok siap bodoh ben. Ya harus lalinin. Ini tahu kan jentungin Pak aja. Ya jentungin tawang Pak. Baik ganti jentung. Ini keluarga baik onyang aja. Sing Jun karena sing lain maka ada sekala harus baik Jun. Dan mesti ngelah menggarang-garang apa lah kadang ngomong. Tapi nular sing tuh ke anak-anaknya. Ya anak ente kan mulai dewasa nih. Kemang kenapa anak dewasa? Apa? Ya kita mungkin sudah merasakan ya. Mungkin Pak Jero juga sudah merasakan, Putu Luban juga merasakan. Jadi mereka punya dunia sendiri. Ketika rage ngoren pun dia harus lebih cerna metimpal dan singidang bentak-bentak gitu kewat dari dulu. Karena iya pengelah. Izin driver cari toiletnya kencing. Siap. Karena dia punya ini sendiri dia. Punya apa namanya? Punya dunia. Dia sendiri ya. Betul. Tapi yang penting masih dalam kontrol. Tapi ingat Jun, bahwasanya anak itu dia akan mencontoh orang tuanya inti. Aja. Anggon sesuluh bapaknya. Ya, kita biasa nih kan, yang bapaknya kreatif, biasanya anaknya juga ikut kreatif. Anaknya kreatif masih. Yang Bapaknya gaji. Bapaknya selingkuh. Anaknya sing lah kabaan. Kalau misalnya anaknya bapaknya degag-degag gitu, orang tuanya juga, anaknya biasanya bareng gitu. Gitu ya. Itu kan gitu biasa. Tapi Pero atau demen ya Buja? Kan demen olahraga ya kan? Demen olahraga. Mulai kabaannya? Bener. Sing Nawang masih lagi Senawang. Ya ABG pasti mungkin ngelah kan. Dia suka karate, suka ini. Biasanya yang saya ngelah tuh biasanya olahraganya karate. Eja. Apa tujuan hidup Cia? Nah minimal bahagia lah Jun. Ya artinya secara ekonomi dang lah gitu keinginannya kan. Bahagia ya. Iyalah. Ya Bang. Nah, udah banyak teman kini kan banyak teman. Krisna, Pak Jero, Pak Putu Jen Bintang kini kadang-kadang kan nahu kan. Seng-aseng lah hutang gitu. Padahal wis. Laut tadi ya? Cucu. Yang sangkalang ya. Ya memang harus dinikmati. Iya. Hidup begitu lekat ke bawah hutang. Iya, saja. Hidup itu adalah hutang. Aduh inget hutang bibina oke. Tapi stres. Kita jangan sepi gati. Aja. Apa yang Puja harapkan untuk teman-teman? Raga kan tugas ngibur timbal-timbal Jumat. Yes. Sedang kewah jadi ini. Ya betul. Jadi semua mau disampaikan aja. Semua orang merasakan kondisi yang sama. Masa pandemi. Cuman volumenya lebih besar.
anak yang lau usaha liu mungkin jadi sedang berpikir. Karena pasti utangnya juga banyak kan gitu. Jadi maya utang hewa, kemudian mana omset nih, itu juga kita pikirkan. Nah mungkin cara raga-raga nih ya utang juga punya ya, cuman ngidang masih mangkian gitu. Jadi cuman ininya aja yang beda, Jun, apa namanya? Porsinya yang beda. Ya raga mungkin maya utang 5 juta, anaknya bisa 5 miliar maya utang gitu. Ya, dengan kondisi sekarang memang dipangkas dari bawah karena anak mau belanja sih ada gitu, sementara kita base-nya kan pariwisata. Kalau base-nya pariwisata, Konyang bergantung pariwisata, semuanya sekarang akhirnya gini aja. Seperti apa ya? Seperti merasakan dampaknya dari bawah nol gitu kan. Dagang tipat, dagang sate, dagang sandal, aduh Konyang. Niat berbelanja sih ada karena base yang ada. Macam. Tapi semangat teman-teman luar biasa ya. Betul, dia tapi tidak, karena hidup kan terus berjalan nih. Ya naga berhenti ya seperti katanya Haji, ya kita pasti akan berhenti. Tapi kalau kita terus berusaha mencari ruang untuk bisa bergerak, ya pasti akan selalu ada jalan gitu. Ya kita tidak berharap untuk kaya dulu saat ini, tapi bertahan saja. Bertahan. Karena untuk berkembang itu nanti perlu waktu berikutnya kan. Yang pertama kita lakukan adalah kenapa kita bertahan dulu sementara ini, kemudian jangan berpikir untuk kaya. Jangan sampai pandemi menghilangkan perbuatan baik yang kita lakukan selama ini ya. Setuju, betul. Cuma gitu ya? Yes, setuju saya. Oke, sudah. Harapan Jun Bintang apa nih? Oh, saya berharap pandemi ini cepat berakhir. Jadi mengenahan ikan nyamuk kan? Bisa. Chain Braya, saling dulungin. Sebenarnya pedagang-pedagang UMKM tuh kita bertahan gini aja. Yang punya dagangan kecil-kecil kan? Ajak mundur kan mau belanja, mau kita membantu. Nim mendagang, anilenan nggak meli, ya kita saling tanya. Ini raga kan supportnya memang dari nang mupu karena Lionan lah timpal di sosmed, ikut kita bantu di sosmed, kayak gitu. Oke jadi teman-teman, kita saatnya sekarang belajar belanja jangan pakai logika tapi pakai perasaan. Pakai perasaan. Ya nih pidan beli taluh, gue ngalin taluh pang negeri baru beli. Yang jadi len pisah gandeng ada taluh tuh beli pangidang mah jalan malu. Iya. Gitu kan saling dulungin meling ada bawang. Padahal misi boy ada sini bawang, misi aku nang bawang cenik. Iya. Hasil karao pengamundu kan guys. Jadi jangan dulu berpikir begitu, tapi lebih kepada berpikirnya bahwasanya bagaimana biar putaran rodanya di sekitar kita semua jalan gitu. Karena saling hidup apa saling dulungin malu gitu. Itulah fungsinya teman menyama berayal dan bersahabat. Ada apa makhluk cuma timbal jajangnya? Astung karedon aku sampai berhenti. Jangan sampai berhenti jelas ya. Kita doakan teman-teman kita sehat semuanya. Betul, astung karedon. Karena temanlah yang membuat rezeki kita tambah banyak. Dan saya juga terima kasih banyak sama teman-teman yang akhirnya saat ini merasa menyambut sama teman-teman semuanya, merasa dekat gitu kan. Yang juga senang sudah support setiap saat mau balik film dan sebagainya. Jadi di sisi juga mencapatan gitu. Itu enaknya orang Bali begitu. Dia rasa menyamannya tinggi. Ketemu Jekisna mencapatan, ketemu kan dia nggak sungkan gitu. Jek langsung jawab pertanyaannya, padahal baru berpikir nyanyi tuh. Justru mungkin ketemu orang lain ngekoh aja. Artinya ketemu artis lain gitu. Dia kadang-kadang berpikir, tapi kita ya sapaannya tuh cerna mau kenal makhluk. Iya. Jekisna gitu biasa ya kan. Ya mungkin karena begini Jun, mungkin karena feedbacknya juga begitu. Yang ini kan hidup apa komunikasi begini apa? Berita ini hidup kan karena ada berita berikut sebelumnya. Betul. Oh, Jekisna anaknya baik kok, polos semua. Karena ya ada berita begitu sehingga ini apa namanya? Gini apa namanya? Akhirnya hidup suasananya. Iya. Berani betul, gitu. Betul. Coba yang misalnya langsung enggak dicapatin, dia nyapatin. Kita mau kawal. Tuh. Nak ngemain sejuari. Ya, sama dengan Jun Bintang. Kenapa dia berani? Karena dianggap Jun Bintang tuh ramah. Kan itu orang jadi makanya orang berpikir. Karena itulah kita sahabat tuh lebih penting dari segala-galanya ya. Yep. Oke. Kita sudah selesai dan break dulu sebentar. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, saya bersama Puja Astaojo. Ini buat jam makin ngorto jak cai aja. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Dan sampai jumpa lagi di ngopling berikutnya.
Thank you ya. Thank you Astungkara. Udang nih gagal. Teman-teman, dumugi kena rahayu sarang sami, dumugi peluang-peluang besar akan timbul saat ini. Kemudian juga ada ruang untuk kita berkarya setiap hari. Ya. Sehat selalu sarang sami. Salam rahayu dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap berbuat baik, jangan pernah menyerah. Sukses semua nih ya. Ngopi keliling. Thank you.